Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Ibu Silvi. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi Ibu mau tanya dulu. Beberapa minggu ini kita bercerita mengenai siapa sih? Apa? Betul, mengenai Yusuf. Yusuf adalah seorang anak muda yang percaya kepada Tuhan. Ia anak yang rajin dan berhati tulus. Tetapi sayang adik-adik, ia harus mengalami kehidupan yang sangat berat. Tanpa kesalahan, ia dibenci. Bahkan dijual oleh kakak-kakaknya. Sampai-sampai ia harus tinggal di negeri asing seorang diri. Dan dia dijual sebagai budak di rumahnya Potifar. Tetapi karena ketekunan dan kejujurannya, ia mendapat kepercayaan mengurus harta bendanya Potifar. Sayangnya istri Potifar sangat jahat. Yusuf difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ia bertemu seseorang. Ternyata ia seorang juru minum raja. Yusuf membantu si juru minum mengartikan mimpinya. Dan si juru minum berjanji nanti kalau keluar dari penjara dia akan menceritakan kisahnya Yusuf kepada sang raja supaya Yusuf bisa keluar dari penjara. Ternyata itu tidak terjadi adik-adik. Si juru minum lupa sama janjinya dan Yusuf tetap berada di dalam penjara. Nah, 2 tahun kemudian terjadilah suatu peristiwa di istana Raja Mesir. Mau tahu? Boleh, nanti Ibu ceritakan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dulu di dalam doa, ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa yang begitu baik kepada kami, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Silvi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 2 tahun pun berlalu. Sementara itu, Yusuf masih berada di dalam penjara. Pada suatu malam, bermimpilah Fir'aun, Raja Mesir. Di dalam mimpinya, ia berdiri di tepian sungai Nil. Ia melihat ada 7 ekor lembu yang tambun dan sehat muncul dari dalam air. Lembu-lembu itu pun memakan rumput yang berada di tepian sungai. Kemudian muncul pula 7 ekor lembu yang badannya kurus dan buruk. Karena kurusnya, tulang-tulangnya sampai kelihatan. Ketujuh lembu kurus itu memakan habis lembu-lembu tambun. Lihatlah cara mereka memakannya adik-adik. Mengerikan sekali ya. Anehnya, ketujuh lembu kurus itu tidak juga menjadi gemuk setelah mereka memakan lembu-lembu yang tambun. Fir'aun pun menjadi gelisah di dalam tidurnya. Ia terbangun dan merasa heran dengan mimpinya itu. Tidak lama kemudian, Fir'aun tertidur kembali dan bermimpi lagi. Kali ini mimpinya berbeda. Di dalam mimpinya, ia melihat dari satu tangkai gandum muncul 7 bulir gandum yang gemuk dan baik. Tetapi tak lama kemudian muncul juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Bulir yang kurus itu menelan bulir gandum yang gemuk dan baik tadi. Aneh sekali ya. Lalu terbangunlah Firaun dengan sangat gelisah. Kali ini ia segera memanggil semua ahli dan semua orang pandai di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi tidak ada satupun yang mampu mengartikan mimpi raja. Raja pun menjadi sangat marah. Saat itulah juru minuman teringat akan Yusuf. Juru minuman memberitahu raja bahwa Yusuf pernah membantunya untuk mengartikan mimpinya. Dan apa yang Yusuf katakan menjadi kenyataan. Raja memerintahkan pengawal untuk mengambil Yusuf dari dalam penjara. Setelah Yusuf bercukur,
mandi, dan memakai pakaian yang bersih dan rapi, ia dibawa menghadap raja. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Raja menjadi sangat kaget dan gusar. Ia bertanya pada Yusuf apakah ia punya jalan keluar. Baiklah, tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Wah, ide Yusuf hebat sekali ya, luar biasa. Firaun langsung setuju. Bahkan Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa yang akan mengurus negeri itu selama tahun-tahun ke depan. Firaun memberikan Yusuf jubah Mesir yang mahal dan juga memberikan cincin meterainya kepada Yusuf. Itu menjadikan Yusuf sebagai orang paling berkuasa di Mesir selain Firaun. Adik-adik, menarik sekali ya kisah hidup Yusuf, kayak gelombang laut aja naik turun. Dari atas ia hidup berbahagia, disayang, dimanja oleh ayahnya. Kemudian ia turun menjadi budak, dijual oleh abang-abangnya. Turun lagi dia masuk ke dalam penjara, tapi kemudian dia naik kembali. Dia diangkat menjadi penguasa kerajaan besar. Mengenakan jubah bagus kembali, jubah maha indah sebagai penguasa Mesir. Jadi adik-adik harus ingat, kita juga harus berlaku seperti Yusuf. Yusuf, biarpun ia tinggal lama di dalam penjara, ia tetap percaya bahwa Tuhan akan memenuhi apa yang dia perlukan. Sama seperti ayat hafalan kita pada hari ini. Yuk kita ambil Alkitab kita. Mana Alkitab adik-adik? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Tapi kali ini kita tutup Alkitabnya. Kita coba hafal ayat tadi ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Terima kasih, kami banyak belajar dari Yusuf. Kami ingin seperti Yusuf juga. Ia tetap percaya pada saat ia terpuruk. Ia tetap percaya kepada Tuhan pada saat ia sedih. Kami mau menjadi Yusuf-Yusuf kecil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan itu. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh mengikuti ibadah kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Salam GKI. Hai kids. Bye-bye. Tuhan Yesus sayang kita semua.